Pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran sudah banyak masalah. Peristiwa keributan antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim karena perbedaan bacaan ayat Al-Quran. Untuk meleraikan keduanya maka Muhammad menyetujui kedua bacaan yang berbeda tersebut. Dan bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 cara yang berbeda, maka bacalah dengan cara yang mudah bagimu. Setelah kematian Nabi Muhammad, para sahabat merasa perlu untuk mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran yang terkenal adalah versi Utsman yang diklaim dipakai oleh umat Islam hingga sekarang. Peristiwa pembakaran salinan Al-Quran yang dilakukan Utsman ini tidaklah disetujui oleh komunitas Muslim secara umum pada masa itu. Mereka menyatakan bahwa Utsman telah memusnahkan kitab Allah karena sesungguhnya Al-Quran ditulis dalam banyak versi, yaitu 7 huruf bacaan Al-Quran yang berbeda dan Utsman telah memusnahkan semuanya kecuali 1. Faktanya, banyak kontradiksi peristiwa kanonisasi Al-Quran pada 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Dan Al-Quran terus mengalami standarisasi dari masa ke masa. Sejarah pengumpulan Al-Quran tidak bisa dipercaya kebenarannya. Kisah-kisah dan tokoh-tokoh pengumpulan Al-Quran ditulis 200 tahun lebih setelah kematian Muhammad. Waktu yang sangat panjang untuk mengingat masa lalu dan tentu saja saksi-saksi dari peristiwa itu sudah meninggal semua. Mengapa penulis Islam mulai melengkapi sejarah pada abad ke-9? Kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 1924 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Beredarnya berbagai versi Al-Quran tetap terjadi, maka pada tahun 1924 dilakukan standarisasi Al-Quran di Kairo, Mesir. Dan menariknya bahwa Mushaf Kairo 1924 ini tidak disusun berdasarkan naskah kuno Al-Quran manapun, melainkan berdasarkan pada murni hafalan. Dan Al-Quran versi 1924 ini yang disebarkan di berbagai dunia dan diklaim oleh Muslim bahwa Al-Quran yang dipegang sekarang adalah Al-Quran masa Utsman. Versi inilah yang membuat para Muslim terlalu percaya diri bahwa Al-Quran terjaga hingga sekarang. Pada tahun 1918,
Pakar-pakar Muslim berkumpul di Kairo, Mesir dan memutuskan untuk menuliskan edisi standar Al-Quran untuk menghindari semua kesalahan tulisan dalam edisi Al-Quran yang saat itu beredar di seluruh dunia dan untuk menstandarkan penomoran surah dan ayat-ayat Al-Quran. Di tahun 1924 mereka menerbitkan edisi Al-Quran yang kemudian menjadi standar edisi di seluruh dunia. Mereka sepenuhnya mendasarkan pada tradisi lisan Al-Quran untuk mengoreksi semua perbedaan tulisan dan penomoran dari Al-Quran yang berbeda-beda. Naskah Sanaa ditemukan di Masjid Agung Sanaa, Yaman, pada tahun 1972 dan mulai diteliti tahun 1983. Naskah-naskah ini tertulis dengan aksara Arab Hijaz. Naskah ini diteliti oleh Gerd R. Puin, seorang pakar paleografi Al-Quran, kaligrafi Arab dan ortografi. Ia adalah dosen bahasa dan sastra Arab di Universitas Saarland di Saarbrücken, Jerman. Berdasarkan penelitian awal perkamen Sanaa itu diperkirakan naskah Al-Quran paling tua di dunia. Hasil tes karbon 14 menunjukkan bahwa sejumlah perkamen itu berasal dari tahun 578 sampai 669 Masehi. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, ada 3 kopi naskah Al-Quran sudah ditemukan. 2 naskah Al-Quran abad ke-8, masing-masing disimpan di Perpustakaan Tashkent, Uzbekistan, dan di Museum Topkapi di Istanbul. Sementara, naskah ketiga berupa manuskrip Mail dari abad ke-7, disimpan di British Library, London, Inggris. Naskah ini disebut naskah palimpsest atau naskah yang tulisan pertama, atau disebut scriptio inferior, dihapus terlebih dahulu atau langsung ditimpa dengan tulisan kedua atau scriptio superior, dengan teks yang berbeda. Scriptio inferior masih dapat terbaca dengan bantuan sinar ultraviolet. Puin mengambil kesimpulan bahwa sumber-sumber pra-Islam telah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Puin tidak yakin Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab murni. Kata Quran berarti kalam, kitab, bacaan, bukan berasal dari kata Arab melainkan berasal dari sebuah kata Aramian, karyun, penggalan bacaan teks suci saat menjalankan ibadah. Penelitian menunjukkan bahwa naskah-naskah kuno itu secara signifikan berbeda dengan Al-Quran standar yang ada sekarang. Naskah Topkapi disimpan di Topkapi Palace Museum Istanbul, Turki. Naskah ini berasal dari awal abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-8, merupakan salinan naskah dari 99% isi Al-Quran, yang merupakan salinan terlengkap dari naskah kuno lainnya. Naskah ini diklaim milik Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ada banyak naskah sejenis yang beredar di tempat lain, seperti di Saint Petersburg, Samarkand, Istanbul, 2 di Kairo di Masjid Al-Husain dan Dr. Al-Qutub Al-Misriyah. Dan masih banyak lagi naskah ini tersebar di wilayah Islam lainnya. Naskah ini menunjukkan skrip, pencahayaan dan penandaan vokal yang berasal dari zaman Umayyah. Dan yang pasti bahwa naskah ini pernah dibahas oleh Salahuddin Al-Munajjid, Direktur Institut Manuskrip Arab Liga Arab di Kairo tahun 1955, bahwa naskah ini tidak berasal dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Naskah Samarkand Kufik disebut juga Kodeks Samarkand. Al-Quran Tashkent adalah sebuah manuskrip Al-Quran abad ke-8 atau ke-9 yang ditulis di wilayah Irak modern dalam aksara Kufik. Naskah disimpan di Perpustakaan Hast Imam di Tashkent, Uzbekistan. Naskah ini juga diklaim sebagai Mushaf Utsman. Setelah diteliti dan diperiksa, teks mushaf ini bukan mushaf asli Utsman karena tidak sesuai dengan Al-Quran yang dimiliki saat ini. Naskah Al-Quran Birmingham berupa selembar perkamen yang di atasnya telah ditulis 2 lembar naskah Al-Quran awal atau mushaf. Naskah ini diperkirakan bertanggal antara tahun 568 dan 645 Masehi. Pada tahun 2015, naskah ini dipajang di Universitas Birmingham, Inggris dan kemudian dipindahkan ke Museum dan Galeri Seni Birmingham hingga 5 Agustus 2016. Perpustakaan Penelitian Cadbury telah melakukan analisis multispektral terhadap naskah dan analisis XRF pada tintanya. Naskah ditulis dengan tinta di atas perkamen, menggunakan aksara Arab Hijaz dan masih terbaca dengan jelas. Uniknya, tahun awal radiokarbon menunjukkan bahwa naskah ini sudah ada sebelum Muhammad lahir dan tahun akhir radiokarbon menunjukkan bahwa naskah ini sudah ada sebelum dikanonisasi oleh Utsman pada tahun 652 Masehi. Kodeks Parisino Petropolitanus berasal dari akhir abad ke-7.
Bagian terbesar dari manuskrip fragmenter tersebut disimpan di Bibliothèque Nationale de France, Paris, dengan 70 folia, 46 folia lainnya disimpan di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. 2 folia tambahan di Lestarian, 1 disimpan di Perpustakaan Vatikan dan yang lainnya di Halili Collections, London. Beberapa pakar mengatakan bahwa teks Al-Quran ini mengalami perubahan setidaknya sampai akhir abad ke-7. Manuskrip ini tidak bisa dijadikan perbandingan dengan Al-Quran yang sekarang dipegang oleh mayoritas Muslim. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Seperti kita ketahui bahwa Muslim selalu menyerang Kristen dengan menyebarkan hoaks bahwa Alkitab sudah dipalsukan, bahkan seorang ustadz bernama Yahya Waloni dengan lantangnya mengatakan bahwa Alkitab itu diubah-ubah setiap hari dan hampir setiap minggu. Bahkan dia adalah salah satu yang menambahkan isi Alkitab. Apakah penambahan yang dilakukan oleh Yahya Waloni berarti merubah seluruh isi Alkitab di seluruh dunia? Inilah logika Yahya Waloni setelah masuk Islam. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Terjemahan Alkitab bisa di-cross-check dengan menggunakan manuskrip kuno Alkitab. Manuskrip itu membuktikan bahwa Alkitab masih terjaga dan tidak ada yang dapat mengubah Alkitab karena ada pembandingnya. Video singkat ini sudah membuktikan bahwa catatan sejarah pengumpulan Al-Quran yang banyak mengalami perubahan dan kontradiksi yang sangat mendasar, baik dari awal berdirinya Islam hingga sekarang. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 1924, di mana isi dan teks Al-Quran diseragamkan berdasarkan hafalan yang bervariasi. Al-Quran disusun ulang, dicetak dan diterbitkan seri terbaru versi 1924 dan kemudian diklaim sebagai Al-Quran asli sejak Muhammad. Ditemukannya sejumlah besar naskah-naskah kuno Al-Quran membangkitkan semangat umat Islam atas kebanggaannya terhadap kitab Islam sebagai firman Allah yang sempurna. Namun klaim itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mempromosikan dan membanggakan Islam. Dengan penelitian ilmiah dari para arkeolog dan sejarawan, umat Islam tidak dapat menggunakan klaim bahwa Al-Quran sempurna. Umat Islam terpaksa menggunakan klaim lama yaitu didasarkan pada ingatan dan hafalan. Klaim ini tidak bisa dibuktikan, apakah hafalan itu sesuai dengan Al-Quran yang benar. Jika ada perbedaan maka masing-masing membenarkan hafalannya. Tidak bisa dipastikan tanpa ada pembandingnya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan 30 versi Al-Quran yang berbeda oleh J. Smith. Umat Islam harus kecewa bahwa naskah-naskah itu tidak mendukung umat Islam yang mengklaim Al-Quran sebagai kitab suci yang terjaga, kekal sepanjang masa dan tidak berubah, hanyalah semangat membela agama. Al-Quran tidak layak diimani.